Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi ya. Pagi kali ini saya ingin mengulas lagi ya, sharing mengenai kenapa trading forex ini susah, apa sih alasannya. Nah, ini saya akan mencoba untuk ulas pada kesempatan pagi kali ini ya. Namun demikian, sebelum saya ulas tentunya selalu izinkan saya memberi salam, memberi hormat kepada sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, ya menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan Anda add WA saya di description. Nah, topik pada pagi kali ini ya, ini kenapa sih forex ini susah ya? Apa sih sebenarnya alasannya? Dan saya akan mengungkap alasan-alasan kenapa trading forex itu susah. Bagi trader pemula ya, yang menganggap bahwa trading forex itu susah ya, ini memang rata-rata seperti itu. Agar tidak terjebak ya pada anggapan tersebut, berikut ada beberapa alasan ya kesalahan trader fatal yang bisa menjadi gambaran untuk kita semua. Nah, di perdagangan forex ini terjadi sirkulasi mata uang yang begitu besar ya. Untuk saat ini tidak kurang dari 6 triliun US dollar ini per hari ya. Hal ini menjadikan forex sebagai pasar terbesar di dunia yang juga menjanjikan keuntungan dalam tentunya jangka panjang. Banyak trader forex ya yang berhasil mendapatkan keuntungan besar ini ya. Namun ada juga yang mengalami kegagalan bahkan kebangkrutan dari trading forex. Bagaimana bisa ada yang mengalami kegagalan dalam trading ya? Kenapa juga ada yang berhasil? Nah, apa sih sebenarnya susahnya ya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering menghantui ya banyak trader hingga saat ini ya. Padahal perputaran uang begitu besar ya, seharusnya bisa membuat banyak trader mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal. Trading forex ini bukan sebuah alat yang bisa membuat banyak orang mendadak kaya. Ini sebagai catatannya. Trading forex ini sangat membutuhkan fondasi yang kuat agar bisa berhasil. Untuk membentuk hal tersebut, setidaknya trader harus memahami setidaknya satu jenis analisa forex. Dari analisa fundamental, teknikal, dan sentimen pasar. Selain itu, ada juga faktor psikologis trader yang perlu diperhatikan. Ciri dari trader sukses adalah memiliki kondisi mental yang sangat bagus. Nah, ada 10 kesalahan trader yang fatal. Ya, sebagian besar kesalahan berawal dari trader yang tidak mau belajar trading tentunya. Sebagai seorang trader ya, benar-benar sebagai seorang trader, Anda harus bisa menganalisa efek penguatan atau pelemahan yang akan terjadi ketika data fundamental ini bermunculan ya. Inilah yang sebenarnya menjadi titik awal dari kesalahan para trader. Sebagai pembelajaran ringkas, berikut ada 10 kesalahan trader yang fatal ya. Ini yang sering banyak dilakukan. Jika trader sudah memahami ya kesalahan ini tentunya, maka forex bukan lagi menjadi hal yang susah. Dan Anda juga akan semakin semangat untuk menjalankan trading. Yang pertama adalah menyepelekan teori dasar. Ya, kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para trader pemula saat awal memulai trading ialah cenderung menyepelekan teori. Kebanyakan dari mereka mulai belajar di akun demo, dan saat merasa bisa, mereka justru tergoda untuk mengabaikan pembelajaran dan melakukannya sendirian di trading forex. Banyak sumber ya yang bisa dijadikan bahan edukasi, mulai dari kelas private, mengikuti workshop ya, atau pelatihan kelas secara online ya. Nah, aktivitas ini dimaksudkan untuk tentunya membuat mental dan kemampuan seorang trader ya, atau Anda ini selalu bertumbuh dalam waktu ke waktu. Jadi pembelajaran itu penting secara teori juga. Kemudian yang kedua, ini terjebak emosi trading ya. Rencana trading adalah
pertama yang disiapkan sebelum memasuki pasar. Ini kita harus membuat rencana dulu. Hal ini sangat berguna dalam membantu trading trading Anda agar semakin disiplin. Dapat menghindari Anda dari membuat peraturan sendiri saat trading. Anda harus ingat ya, kalau dalam trading sudah ada aturan-aturan dasar yang harus diikuti untuk menjaga equity tetap stabil, konsisten transaksi yang akumulatif memenuhi harapan. Nah, ini Anda harus benar-benar juga jaga. Yang ketiga, trading tanpa perencanaan. Yaitu perencanaan di sini ini bukan hanya masalah entry dan exit atau buy maupun sell. Masalah terbesar adalah setelah entry buy atau sell mau apa. Nah, ini problemnya. Mengambil keuntungan ya seberapa atau membatasi kerugian di angka berapa. Ini sangatlah penting. Hingga exit plan. Nah, kebanyakan trader pemula dalam melakukan open posisi tidak pernah berpikir panjang ya, karena mengikuti sinyal-sinyal yang tidak jelas atau menggunakan insting. Padahal ini sangat berbahaya, apapun bisa terjadi dalam tentunya pasar forex. Terlebih lagi jika modal yang Anda gunakan sedikit, maka sangat rawan terkena margin call. Yang keempat, sahabat trader, ini tidak memahami margin dan leverage. Ini sudah saya pernah bahas secara spesifik di video sebelumnya ya. Leverage dan margin ini adalah fasilitas yang disediakan untuk dapat memaksimalkan trading Anda dengan menggunakan modal yang Anda miliki. Kesalahan yang biasanya dilakukan trader pemula adalah tidak paham betul arti serta kegunaan leverage ataupun margin. Nah, margin dan leverage ini bagai pisau bermata dua yang bisa memperbesar keuntungan Anda atau memperbesar kerugian Anda. Itu ingat, sahabat trader. Kemudian yang nomor 5 adalah trading tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Trader sudah melakukan pembelajaran untuk mengetahui dasar-dasar trading, kemudian trader melakukan entry bukan berdasarkan analisa pribadi ya. Nah, trader menggunakan rekomendasi harus buy atau sell di satu pair tanpa mengerti kenapa harus melakukan buy, kenapa melakukan sell. Nah, pada kondisi ini, trader akan mengalami kebuntuan dan kebingungan saat pasar berjalan tidak sesuai ekspektasi, sehingga Anda tidak tidak ada alternatif sikap yang tentunya yang akan dilakukan bila itu terjadi. Yang nomor 6, sahabat trader, ini trading terlalu banyak pair. Saya sering menjumpai hal seperti ini ya. Anda pernah mendengar hedging multi pair ya. Itu bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan, terlebih lagi Anda baru saja terjun di dalam dunia trading ya, dan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan analisa mendalam ya mengenai forex. Sebaiknya Anda ambil posisi di satu pair ya. Ini saran saya karena saya juga sampai detik ini melakukan hal yang sama supaya lebih fokus ya. Saat sudah clear, baru Anda berpikir untuk pindah mungkin ya pair lain. Setelah mengetahui mengetahui pasti ya kondisi pair tersebut. Nah, yang ketujuh ini adalah banyak averaging dalam kondisi rugi. Averaging adalah salah satu strategi dalam trading ya. Namun sangat tidak disarankan untuk dilakukan ketika posisi sedang rugi. Ini sama dengan melipat gandakan resiko dan membuat Anda terjebak pada posisi margin call. Yang 8, sahabat trader, tidak menggunakan stop loss. Ini penting sekali, sahabat trader ya. Karena tidak menggunakan stop loss sama saja menyerahkan modal Anda secara cuma-cuma kepada pasar. Nah, karena stop loss membuat trading Anda lebih aman dengan mengontrol laju ya, harga yang terjadi pada akun Anda tentunya. Tidak ada satupun hal yang tidak berbahaya di dalam forex. Ini catatannya. Semua memiliki risiko. Namun, Anda harus memperkecil risiko dan mengontrolnya dengan menggunakan stop loss dalam setiap aktivitas trading tentunya. Yang nomor 9, sahabat trader, trading di tempat yang tidak terlihat. Saat berganti ya dari satu pair ke pair lain,
kadang sebuah kondisi chart sangat menarik untuk dipasang ya ini, padahal Anda sama sekali belum pernah memahami pair tersebut. Dari sisi fundamental maupun teknikal lebih baik seorang trader harus pada satu pair daripada trading di banyak pair yang belum pernah tentunya Anda pelajari. Yang 10 atau yang terakhir sahabat trader, pemilihan platform yang memberatkan. Untuk melakukan trading forex, trader menggunakan platform tertentu ya sesuai pilihannya. Maka Anda akan ada biaya yang bervariasi mulai dari komisi, swap, spread ya. Ketika komponen tersebut ya, ini adalah biaya ya wajib diketahui dan diperhitungkan baik-baik untuk memaksimalkan hasil. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.